Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Kita ketemu lagi di GKI Sion Sunday School. Oke, di sini sudah ada lause-lause kita yang cantik-cantik. Lause Van, hai. Lause Fani. Dan lause Siska. Nah, anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana semangatnya coba? Semangat. Ayo semua angkat tangan. Semangat. Sukacita. Sama-sama lause. Oke. Semangat. Semangat. Sukacita. Oke. Anak-anak sudah siap memuji Tuhan? Nah, Lause mau tanya, anak-anak suka ke gereja? Pasti suka ya, senang ketemu temen, ketemu Lause ya, dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Lause juga waktu kecil suka ke gereja, malahan berjalan kaki ke gereja. Seneng banget ya, punya banyak temen, ketemu Lause, kemudian dengar firman Tuhan paling seneng ya. Nah, tapi sayang ya, kita ini pandemi terlalu lama ya, jadi berbulan-bulan gak ketemu ya, kita gak bisa ke gereja, sedih ya. Tapi kita berdoa supaya Tuhan tolong, supaya pandemi cepat berakhir, kita bisa ke gereja lagi ya. Oke, nah Lause sekarang mengundang kita semua untuk bangkit berdiri ya. Yuk kita memuji Tuhan dengan semangat berjalan ke gereja. Gereja. Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kesenanganku. Dengan bersungguh-sungguh, ku dengar firman Tuhan. Persembahan ku beri dengan hati bersyukur. Berjalan ke gereja, itu kesukaanku. Memuji nama Tuhan, itu kesenanganku. karena kasih Yesus. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Karena kasih Yesus ada dalam hatiku. Anak-anak, kita akan semua akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini adalah hari yang istimewa. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami sukacita di dalam hati kami untuk mengingat selalu kebaikan Tuhan dan bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan, berkati mulut kami, berkati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, Tuhan itu baik gak? Baik sekali ya, baik, luar biasa baiknya. Apa saja kebaikannya buat kita? Terhitung gak ya? Enggak terhitungnya, banyak banget kebaikan Tuhan ya. Salah satunya apa? Salah satunya Tuhan kasih kita kesehatan, kasih kita keluarga, kasih kita keselamatan ya dari Tuhan Yesus. Itu sungguh luar biasa. Mari kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan.
Waktu lahir bawa apa ke dunia ini? Bawa sesuatu enggak? Bawa sesuatu waktu kita lahir? Bawa sesuatu enggak? Waduh, enggak bawa apa-apa. Kita datang dengan telanjang enggak bawa apa-apa ya. Dan nanti kita pulang lagi ke surga juga enggak bawa apa-apa. Kita itu bukan siapa-siapa ya. Kita itu orang yang tidak layak semuanya. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan, Dia sudah memilih kita menjadi anak Tuhan yang istimewa. Tuhan mau kita dipakai olehnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi saluran kasih bagi sesama kita. Dan kita hidup juga untuk mengasihi Tuhan. Nah anak-anak, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Dan itu yang Tuhan mau, kita mempunyai hati sebagai hamba yang taat dan setia. Kita akan menaikkan pujian sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, hati sebagai hamba. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan apabila pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya Tuhan memimpin, supaya hati kami disiapkan untuk menerima firman. Kami serahkan juga Roh Sejahtera yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan tolong dan berikan kekuatan dan hikmat untuk Roh Sejahtera. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah anak-anak sekarang boleh duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, gak terasa ya kita sekarang sudah masuk bulan Desember. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan berarti bentar lagi akan datang hari libur. Senang sekali. Tapi tahun ini belum tentu ya kita bisa pergi bepergian. Tapi di tahun-tahun sebelumnya ketika kita ada hari libur, kita dari jauh-jauh hari kita mulai merencanakan. Kita mau pergi berlibur kemana? Misalnya kita mau pergi ke Pangandaran.
kalau kita mau pergi ke Pangandaran, kita mulai berpikir, kita nanti di Pangandaran kita mau nginep di mana ya? Terus kita mau pergi naik apa? Kalau kita pergi naik mobil, berarti ada seseorang yang harus menyetirnya. Kalau anak-anak suruh milih, anak-anak mau memilih orang yang sudah pintar dalam menyetir, udah mahir, atau yang baru saja bisa menyetir. Tentunya kita akan memilih orang yang sudah mahir dalam menyetir, agar liburan kita berjalan dengan lancar dan aman, dan kita semua penuh dengan sukacita. Anak-anak, untuk pergi berlibur aja kita penuh perencanaan, kita memikirkan semuanya. Kita juga memilih orang-orang yang tepat, yang sudah ahli dalam bidangnya. Misalnya tadi yang mau menyetir berarti sudah pintar menyetir, sudah ahli. Nah, apalagi kita kalau punya rencana yang besar, kita tentu memilih orang-orang yang juga sama, udah handal, udah mahir dalam bidangnya. Apalagi untuk rencana yang sangat penting. Terus bagaimana ya kalau Tuhan yang punya rencana? Tuhan juga punya rencana loh. Dia punya rencana untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu hal yang penting bukan? Penting, itu sangat penting dan itu hal yang sangat besar. Kira-kira Tuhan memilih orang seperti apa ya? Salah satu orang yang dipilih Tuhan masuk dalam rencananya adalah Maria. Siapa itu Maria? Ada yang kenal? Maria ini bukan seorang putri raja, bukan. Dia juga bukan bangsawan. Dia juga bukan orang yang sangat pintar hingga terkenal gitu ya. Bukan. Ternyata Maria ini adalah perempuan yang masih muda. Dia tinggal di desa namanya Desa Nazaret. Dia orang yang biasa-biasa saja. Kehidupannya juga biasa, bukan orang yang kaya raya, bukan. Maria ini punya tunangan namanya Yusuf. Yusuf berasal dari keluarga Raja Daud. Pada suatu hari ada malaikat Gabriel mengunjungi Maria. Begitu malaikat Gabriel mengunjungi, Maria begitu terkejut. Gak cuma terkejut, Maria jadi takut. Kenapa ya malaikat Gabriel ini datang kepada saya? Malaikat Gabriel menyapa Maria. Hai Maria, engkau diberkati Tuhan. Mendengar itu Maria semakin ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut. Tuhan menyertaimu. Aku diutus Tuhan untuk datang kepadamu untuk menyampaikan kamu akan nanti mempunyai anak laki-laki dan kamu akan menamakannya Yesus. Dia akan disebut anak Allah. Tuhan akan menjadikannya seorang raja seperti nenek moyangnya, tapi kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, itu Maria jadi semakin bingung. Gimana bisa punya anak ya? Maria juga belum menikah. Aku ini belum menikah. Gimana bisa punya anak? Kemudian malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan memberikanmu anak. Maka dari itu dia akan disebut anak Allah. Bahkan Elisabeth, saudaramu itu juga akan melahirkan anak laki-laki. Dia yang sudah merasa dirinya terlalu tua itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setelah mendengarkan penjelasan dari malaikat Gabriel, walaupun Maria masih sedikit bingung, Maria pun berkata, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Anak-anak, Tuhan ternyata memilih seorang yang bernama Maria, seorang yang biasa-biasa saja, orang yang sederhana. Maria itu bukan karena dia begitu hebat, begitu pintar sehingga menjadi ibu dari anak Allah. Walaupun begitu, Maria adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, memiliki hati yang taat, percaya dan mau melayani Tuhan. Tuhan juga bisa loh memilih kita masuk dalam rencananya. Walaupun kita ini banyak kekurangan, terus kita punya banyak keterbatasan. Mungkin banyak di luar sana yang lebih hebat dari kita. Pun kalian masih kecil, mungkin kalian merasa, masih kecil, itu aja lose-lose aja yang melayani, lose-lose udah gede lebih hebat dari aku gitu. Tapi Tuhan tetap dapat
memakai kalian. Jadi kalian jangan kecil hati. Maria memberi jawaban yang baik kepada Tuhan. Dia mau dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Walaupun banyak hambatan, banyak rintangan, Maria tetap setia melayani Tuhan. Sekarang Tuhan juga mau kita melayani Tuhan. Jawaban apa yang akan diberikan oleh kita? Yuk anak-anak, kita memberikan jawaban yang baik seperti Maria menjawab Tuhan. Kita juga mau dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau mau memakai kami. Walaupun kemampuan kami sedikit, walaupun kemampuan kami terbatas, tapi Engkau mau memilih kami. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat terus melayani-Mu dengan setia. Walaupun kami banyak hambatan, banyak rintangan, tapi kami mau sungguh-sungguh melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini yang menjadi ayat hafalan kita diambil dari Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ulang ya, Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Firman Tuhan sampai di sini. Terus semangat, terus kita mau untuk melayani Tuhan dengan setia. Sampai jumpa berikutnya, dadah. Wah, cerita Alkitab yang sangat indah ya. Saya suka sekali dengar cerita Alkitab yang menceritakan tentang berita kelahiran Yesus melalui Maria. Nah, anak-anak, meskipun kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan juga mau memilih kita untuk rencananya yang indah. Seperti Maria, kita juga harus mau dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya, bukan? Nah, anak-anak, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Sion atau dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan kepada lause fund di gereja atau lause sekolah minggu yang lain ya, boleh diberikan kepada lause yang lain ya. Terima kasih untuk kebersamaan anak-anak yang setia untuk ibadah setiap minggu bersama dengan Papa dan Mama ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian, tekad kita untuk berjanji jadi murid yang setia, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, mau bersaksi bagi Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus, aku berjanji. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur
kalau pagi ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk seperti Ibu Maria yang mau melayani Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi kami mau dan bersedia melayani Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami di masa kecil kami hingga kelak kami dewasa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa terus bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dalam keadaan susah karena virus corona. Kami memohon Tuhan menolong, biarlah virus corona cepat berlalu dari negeri kami, sehingga kami bisa sekolah lagi, bisa main lagi seperti biasa. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk papi dan mami kami yang hari ini harus tetap bekerja, supaya Tuhan juga menolong mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, berikan mereka kesabaran, berikan juga mereka kesehatan. Dan secara khusus ketika mereka menjaga kami, merawat kami, bahkan mengajari kami, Tuhan juga berikan mereka kesabaran. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk studi kami, sekolah kami, Tuhan juga menolong kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya supaya Tuhan tolong kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, ibadah sekolah minggu sampai di sini. Pesan Lause, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, taat pada papa dan mama, taat pada perintah Tuhan, dan rajin belajar. Dengan Lause Siska di sini, Pasokan Fan. Sepani. sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye.